Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya, dalam perkuliahan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tugas dan wewenang hakim atau qadhi, serta masalah-masalah pemidanaan. Berkaitan dengan pengertian hakim, di pasal 1/8 KUHP, hakim itu adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan ataupun mengadili. Nah, di pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, jadi di dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara dilaksanakan dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang yang menentukan lainnya, atau peraturan yang menentukan, atau peraturan-peraturan yang lainnya. Dan susunan hakim terdiri dari hakim ketua dan 2 hakim anggota. Kemudian hakim wajib mengundurkan diri ketika yang dia adalah keluarganya. Ini pasal 157 KUHP ya, pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mengapa demikian kita pembahasan pengertian hakim dalam KUHP? Karena kalau kita melihat di negara-negara yang menggunakan hukum acara pidana Islam, itu tidak terlepas dengan hukum negara yang digunakan. Nah, ini kalau saya membicarakan dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia, hakim yang di kitab Konon Jinayat gitu ya, itu masih mengadopsi undang-undang di KUHP kita. Ya, jadi makanya bisa pengertiannya itu hampir sama. Kemudian masalah-masalah dalam pemidanaan. Nah, permasalahan dalam pemidanaan itu yang pertama adalah menjatuhkan putusan berdasarkan bukti persangka yang diambil dari indikasi-indikasi. Nah, ini yang diterapkan di dalam hukum acara pidana Islam. Jadi, bagaimana menjatuhkan putusan itu berdasarkan bukti persangkaan, tapi yang diambil dari indikasi-indikasi yang merujuk kepada pembuktian. Gitu. Jadi, bukan hanya persangkaan ataupun firasat semata saja. Kemudian hakim harus memiliki kapabilitas keilmuan yang tinggi. Nah, ini dalam hal peristiwa hukum dan hukumnya. Ini banyak sekali dicontohkan di dalam riwayat-riwayat, baik itu di zaman Rasulullah SAW, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman para sahabat juga, lalu sampai ke dinasti Muawiyah, Abbasiyah. Permasalahan yang berkaitan dengan persangkaan itu sangat banyak sekali. Kemudian kewenangan hakim yang sangat tinggi itu menuntut hakim harus memiliki kemampuan tentang peristiwa hukum. Jadi dia bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya peristiwa hukum yang terjadi, kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan hukumnya. Gitu. Agar apa? Agar keputusannya itu tidak salah, karena konsekuensinya adalah besar. Karena ini ada konsekuensi sampai ke tingkat akhirat, gitu, ke tingkat dosa. Kemudian hukum acara pidana Islam bermuara kepada kemaslahatan. Segala sesuatu hal yang berkaitan dengan permasalahan entah itu pembuktian ataupun di dalam hukum acara pidana Islam, itu harus terkonsep ke dalam hal kemaslahatan. Dalam hal penyidikan harus sesuai dengan kemaslahatan. Dalam artian apa? Ini ada etika-etikanya. Ini harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Gitu. Jangan sampai ketika seorang melakukan penyelidikan atau penyidikan itu melanggar norma-norma adat setempat misalnya, terus melanggar nilai-nilai agama Islam misalnya, mengharuskan seseorang harus telanjang dalam hal memeriksa, itu kan tidak boleh. Gitu. Harus ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian hakim harus pandai melihat niat dan tujuan terdakwa dalam kasus pidana dan dijadikan sebagai bukti. Gini. Jadi kalau hakim hanya melihat dari pembuktian saja, kemudian dari saksi-saksi, tanpa melihat niat dan tujuan terdakwa, ini akan fatal sekali. Karena niat dan tujuan ini harus digali oleh hakim. Atau entah itu bagaimana caranya, cara menggalinya, atau cara mengeluarkan supaya terdakwa bisa diketahui niatan dan tujuan dia melakukan tindakan kejahatan itu. Karena nanti ini akan berujung kepada hukuman yang berbeda-beda dari niat dan tujuannya ini. Kemudian klarifikasi kebenaran, pengakuan dan petunjuk peristiwa. Hakim harus bisa melakukan klarifikasi kebenaran. Di dalam hukum pidana Islam, klarifikasi kebenaran dengan jalan misalnya
dengan jalan apapun sebenarnya itu diperbolehkan. Bahkan ada penyiksaan itu untuk klarifikasi kebenaran. Jadi kita bicara permasalahan sejarah gitu ya, itu diperbolehkan. Nah, masalahnya di sini adalah sebenarnya ini sesuai tidak dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian adanya pengakuan dan petunjuk peristiwa ini juga sangat penting untuk membawa hakim kepada bukti yang menguatkan. Gitu. Selanjutnya adalah masalah kesaksian satu orang dapat diterima walaupun dengan deja. Jadi saksi meringankan. Ini ada di surah surah Yusuf ya. Ini surah Yusuf ayat 25 sampai 27. Ini yang berkaitan dengan masalah tuduhan zina. Nah, ini satu orang gitu. Nah, kemudian ini dalam kasus tertentu gitu ya. Kemudian di dalam bukti res upsa loquitur, jadi fakta yang berbicara atas dirinya sendiri. Ini wanita yang bisa langsung diputuskan hukuman. Ini contoh aja ya. Di zaman Umar itu ada wanita yang langsung diputuskan hukuman rajam karena terbukti hamil tanpa dia punya suami. Gitu. Jadi ketika sudah ada bukti yang sangat kuat, suatu masalah hukum itu bisa langsung diputuskan. Gitu. Jadi Imam Malik juga Imam Ahmad juga mengatakan seperti ini. Gitu. Kemudian menyelesaikan perkara kejahatan dengan logika hukum dan petunjuk hukum. Logika hukum sangat penting sekali bagi seorang hakim untuk bisa mengetahui sebenarnya kebenaran-kebenaran yang tersembunyi itu seperti apa. Gitu. Kemudian dia kali dengan mendatangkan saksi-saksi, kemudian menanyai, kemudian menyumpah terdakwa, gitu. Kemudian dia hakim harus bisa melihat petunjuk-petunjuk buktinya. Jadi kadangkala bukti itu bisa kita temukan dari hal-hal yang sebenarnya itu tidak dihadirkan di pengadilan, gitu. Itu bisa. Kemudian selanjutnya adalah penyidikan dengan menyiksa diperbolehkan. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan negara, gitu ya. Kemudian diusahakan dengan islah dan damai terlebih dahulu. Ini sebenarnya yang pertama adalah islahnya terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita melakukan penyidikan tanpa menggunakan penyiksaan. Konsep penyiksaan di sini jangan teman-teman pahami sebagai suatu kebolehan, tidak. Akan tapi ini nanti mau dipinjam ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Aduh ya, ini sebentar. Oh iya. Orang pendis. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Ya. Jadi semacam itu. Jadi penyidikan sebenarnya di dalam penyidikan sendiri harus sesuai dengan nilai keislaman. Kemudian masalah-masalah dalam pemidanaan itu ada koatus, jadi pengakuan yang dipaksa dengan barang bukti yang sudah cukup. Kemudian ada putusan negara ini dalam kerangka ta'zir itu bisa mengenal syariat. Ini di beberapa permasalahan dalam hukum acara pidana Islam ini terbukti ada di zaman di zaman Umar bin Khattab pernah dilakukan seorang yang meminum khamr itu diputuskan dia dihukum mati. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang bukan. Jadi ada juga semacam itu. Ada juga ketika Umar memutuskan seorang gay itu dihukum mati. Nah, ini adalah permasalahan yang sebenarnya di dalam syariat itu harusnya dia misalnya dihukum cambuk saja, gitu. Ya, tetapi karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, ini beranjak kepada permasalahan hukum yang lainnya. Nah, inilah proses-proses di dalam hukum acara pidana Islam yang ini memang harus dipahami satu persatu oleh hakim agar dalam memberi keputusannya itu harus sesuai, gitu. Harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman, gitu. Tentunya kita belajar mengenai hal-hal yang sudah terjadi ya, atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita, oleh di zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, oleh zaman sahabat, zaman dinasti-dinasti itu mereka memutuskan dengan pertimbangan dan latar belakang tertentu. Nah, itu yang harus kita pahami agar apa? Agar kita memandang hukum acara pidana Islam itu secara lebih terbuka, sehingga produk
hukum yang dihasilkan ataupun sanksi hukuman dan hukuman yang dihasilkan itu bisa lebih memberi kemaslahatan, entah itu kepada pelakunya ataupun kepada orang yang terdampak tindakan kejahatan itu. Dan kemudian hukum acara pidana Islam menurut Abu Rahman An-Nasai, jadi yang pertama hakim bebas mengklarifikasi kebenaran, kemudian hakim bebas menyimpang jurisprudensi. Ya, ini seperti itu ya. Jadi hakim sebelum memiliki kebebasan yang luar biasa. Kemudian putusan hakim boleh berbeda dengan hakim lain. Kemudian hakim boleh menggunakan bukti persangkaan. Kemudian hakim dalam kasus sengketa anak, hakim boleh mengeluarkan pernyataan dengan tujuan klarifikasi kebenaran. Jadi model-model seperti ini yang diperlukan untuk membuktikan secara jelas berkaitan dengan tindak pidananya. Nah, ini sebenarnya adalah semacam trik-trik yang dilakukan oleh hakim untuk mengungkap kebenaran. Oke, sekian kuliah kita pada kali ini. Nanti kita bisa lanjutkan di perkuliahan atau di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya nanti bisa dilihat di ataupun bisa melalui WhatsApp group ataupun di e-learning.